Ini kita akan mulai dari mendownload software yang kita perlukan untuk mengerjakan subtitlenya. Ya, kita akan mendownload ini. Pertama buka browser kamu, Chrome, Firefox atau apapun yang kamu pakai, dan kamu masuk ke alamat ini ya, igsub.org. Oke, tampilannya akan seperti ini, igsub. Dan di sini ada versi ini ya, di bagian downloads ada versi full install, ada versi portable ya. Oh ya, dan ini buat Windows ya. Hanya bisa di Windows. Jadi untuk yang kebetulan pakai Mac OS misalnya, nanti akan saya kasih link ke subtitle software atau subtitle maker software lainnya. Nah, yang bisa kamu download itu bisa yang full install ya, bisa yang tipe full install atau yang tipe portable. Ini sama aja, cuman kalau yang portable itu jadi kamu nggak perlu install dulu di komputer kamu, tinggal di download lalu dibuka aja di dalam foldernya, terserah yang mana aja. Kalau saya pakai yang full install. um, Kalau sudah di download ya, di install, lalu akan muncul ini shortcutnya, tinggal buka, lalu tampilannya seperti ini ya, full screen ya. Kamu bisa kecilin juga, tapi saya lebih nyaman dia full screen ya. Tampilan seperti ini, sederhana, bersih ya. Enggak semua fungsinya akan kita bahas di sini, tapi yang kita butuhkan saja untuk tujuan kita. Nah, kalau sudah dibuka aplikasinya, hal yang pertama akan kamu lakukan adalah membuka video yang akan kita buat subtitlenya ya. Silakan kamu klik tab video, lalu klik open video. Kamu bisa download file videonya dari Classroom ya, yang ini, yang kemarin, atau kamu masih punya mungkin di komputer kamu. Yang ini judulnya jangan anggap seperti TBC. Kamu pilih lalu open tentunya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ada dua panel di sini, ada panel video dan panel audio. Ini sinkron kalau dimainin. Oh ya, terus kalau misalnya tampilan bawaan kamu, tampilan defaultnya videonya terlalu kecil ya, kamu bisa, misalnya kamu tampilannya seperti ini ya, ini kan terlalu kecil nih, kamu tinggal atur aja di sini nih, di berapa persen. Enaknya sih di 100% ini udah cukup sebetulnya ya. Kamu bisa main videonya di sini, di play ya. Bisa kamu seek video, bisa di scroll kayak gitu ya. Jadi bisa dicari di bagian mana. Tapi nanti kita akan mengerjakannya di sini, kita akan lebih pakai audionya ya. Tapi sinkron kok. Jadi udah tidak usah khawatir ininya sinkronisasinya. Dan yang bawah ini adalah kolom subtitlenya. Kita lihat di sini ada baris pertama ya, dikasih nomor 1. Lalu ada start, ada end. Start ini namanya time code ya, ada time code-nya. Ini mulai di menit keberapa baris subtitlenya muncul, dan dia akan menghilang atau berakhir di menit keberapa. Nanti kita tentukan ya. CPS ini karakter apa ya? Ini pokoknya adalah berapa, saya lupa singkatannya, cuman ini berapa banyak karakter dalam satu baris nantinya. Stylenya tinggal hanya default. Ya, nah seperti itu. Jadi, nah enaknya kalau kamu sudah punya transkripsi, seperti ini contohnya ya. Ini transkripsi yang sudah dibuat ya. Kemarin kan kamu pakai notepad ya, jadi dia TXT. Sebenarnya kalau udah tahu caranya, nanti bisa langsung
import, tapi kita akan melakukannya secara manual dulu. Nah, kalau ini punya Kian misalnya contohnya ini, dia udah nandain di menit keberapa mulai ada dialog, ya, bahkan dikasih nama karakternya. Ini buat ngebantu kita nantinya jadi memandu kita, ya. Jadi katanya di menit 126 baru muncul ada dialog pertama. Kita akan nyari ya menit 126 di sini. Ya, kalau kamu geser mouse kamu di sini, ini dia akan menampilkan menitnya juga ya, waktunya. Lihat. Kalau kamu scroll di videonya maju, oh ya, kalau tampilan defaultnya, tampilan bawahnya bukan seperti ini, ya ini cara mengaturnya di sini. Kalau mungkin tampilannya yang bawaannya seperti ini. Ini masalah tampilan aja sih, gimana selera ya. Mau yang waveform atau yang spektrum gitu. Kalau saya sih lebih suka yang waveform. Dan ini bisa kamu atur juga lebarnya, atau kamu stretch di sini, ya, seperti itu. Kalau nanti misalnya terlalu sempit, bisa supaya motongnya enak, jadi bisa di stretch ya, kayak gitu. Atau bisa juga di tinggiin, dipendekin. Nah, itu lalu kita akan cari di menit 126 di sini. 126 itu oke. Kita akan lihat di sini 126 kayak munculnya pertama kali di ini terlalu kecil. Saya gedein, saya tinggiin dikit ya. Oke. Di sini 127 wis terlalu tinggi. Itu kayaknya segini cukup. Oke, ini karena tadi kalau di videonya itu ini kan kayaknya si layar audionya itu terlalu tinggi volume musiknya, jadi kelihatannya banyak suara, tapi oke, 126-nya di sini deh. Apakah di sini? Nah, kalau sudah ketemu ya, kalau udah ketemu di mana misalnya 126 di sini deh ya, 1600. Kamu klik kiri ya, dia akan muncul garis merah ini, jadi mulainya di sini dan berakhirnya, nah kita nggak tahu nih berakhir di mana. Berakhirnya ini ditandai oleh garis biru. Jadi kalau mau menandai akhirnya di mana, waktu akhirnya, kamu klik kanan. Dia akan pindah sendiri ya kalau kamu klik kanan akhirnya. Tapi kalau mau mulainya di mana, kamu klik kiri ya, ditandai oleh garis merah 126. Lalu kamu akan melihat dulu, akan mendengarkan dulu apakah ini benar nggak yang udah kita tandain ya. Tinggal di play aja. Nah, itu kayaknya dia terlalu cepat di 126 sini. Kamu bisa pencet ini, atau kamu juga bisa pencet spasi gitu ya. Kayaknya di sini deh. Oke, ini kayaknya di sini. Nah, itu kita udah nemu kira-kira di situ. Nanti kita bisa sesuaikan lagi. Lalu kalau udah ada transkripnya, tinggal di copy aja, lalu di paste ke sini. Ini baris pertama ya. Saya kasih contohnya dulu baris pertama kayak gini. Udah muncul nih barisnya ya, tapi belum ada di sini ya. 126 tuh di sini deh ya. 129, 126. Oke, kira-kira di sini. Ini time code-nya masih kosong. Nah, ini kita akan buat di sini. Di sininya udah ditandain ya. Mulainya di sini, akhirnya di sini. Dan pastikan kamu mengklik baris yang ini. Ya. Baris yang ini. Lalu tinggal kok ngilang. Mana tadi?
Oh gitu, gara-gara saya ini videonya. Ah, hati-hati kerja di situ ya. Jadi di sini 126. Mm, 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 mm. Oke, oke, di situ. Kalau sudah ditandain, lalu kamu klik ini. Nah, kamu lihat time code-nya berubah, ya. Time code-nya berubah. Kita bisa lihat sekarang, kita bisa cek apakah munculnya dia pas nggak. Kejauhan. Nah, di sini. Saya akan mainin dari sini ya. Munculnya udah pas belum? Nah, kalau kamu lihat tadi di situ masalahnya, dia munculnya terlalu cepat, ya. Ups. Nah, terlalu cepat. Berarti ini kita bisa sesuaikan lagi, ya. Caranya adalah dengan bisa dilakukan secara manual, bisa juga um, digeser sendiri gitu, atau bisa kamu sesuaikan saja di sini, ya. Terlalu cepat berarti kita geser segini deh. Kita coba. Oke, ini ya. Oke, berubah sedikit. Ups. Oke, kalau masih kurang berarti kita main aja di sini. Kayaknya 2614, kayaknya mungkin di 2620 deh. Kayaknya, ya. Kalau kurang akurat, jadi kamu bisa gedein lagi, ya, supaya enak tuh nandainnya. Lalu kita lihat lagi apakah sudah. Oke, oke, that's better, ya. Mendingan, tapi kayaknya terlalu terlalu cepat munculnya, ya. Kita akan geser ini yang birunya sedikit, ya, lalu kita klik lagi ini. Oke. Lalu kamu akan terus mengecek apakah dia sudah enak atau belum, ya, sudah um, sinkron atau belum. Oke. Nah, ini kan langsung ada dialog cara anaknya langsung ngebalas nih. Jadi kita bakal bikin yang kedua. Versi yang kedua kamu copy lagi, lalu kamu paste di situ. Ya, ini masih kosong time code-nya, ya. Nah, kita cari lagi di sini. Nggak jauh dari sini yang pasti, ya. Di sini pastikan kamu klik baris yang mau kamu kasih time code, ya, mau di timing. Lalu kita cari mulai di mana? Kayaknya di sini. Ups. Ya. Ini banget ya. Sangat. Ups. Oh, ini dia. Oke, situ. Oke, udah. Jadi nanti nyarinya ini kamu sesuaikan ya tampilannya, mau lebar atau sempit, enaknya nyarinya kayak gimana. Tapi kita udah nemu di sini, ya. Di menit ke 2731. Oke, kita akan kasih time code baris yang kedua. Klik lagi. Nah, dia sudah berubah. Ya, lalu kita cek. Ini karena dia antara dialog baris 1 dan baris
berikut ini sangat rapat ya, jadi bisa agak merepotkan. Oke, itu kayak gitu ya. Jadi ketika memang rapat ya, kadang-kadang suka susah untuk nyari time code yang pas banget ya. Dan kalau kamu klik tiap barisnya, kamu akan dibawa ke di panel audionya, jadi udah sinkron ya. Ini gitu. Nah, kayak gitu caranya ya. Caranya kayak gitu. Nanti kalau kamu sudah selesai sampai akhir ya, jadi kamu tinggal tambah lagi baris baru ya, caranya dengan kalau ini otomatis ya tadi, tapi kalau kamu butuh secara manual menambahkan baris baru, tinggal klik kanan lalu ya ada insert after tentunya ya. Nah, ini baru ngasih subtitle bahasa Indonesia ya, belum masuk ke terjemahan bahasa Inggrisnya. Nah, nanti kalau sudah selesai bikin time code yang subtitle bahasa Indonesia, kamu akan pertama-tama kamu akan menyimpannya dulu tentunya ya. Oke, ini ada beberapa pilihan. Klik File tab, lalu kamu akan menyimpan dulu ini save subtitles. Ini ini bukan nyimpen file subtitlenya ya, tapi ini file AGSub, file project AGSub. Tuh, ekstensi filenya S ya. Jadi itu filenya AGSub. Kamu kasih nama aja apa, misalnya ini bahasa Indonesia. Caps lock-nya nyala. Bahasa Indonesia. Sorry, bukan ini, kamu kasihnya bukan batuk biasa itu. Jadi ini main atau master filenya yang kamu simpen dulu ya. Ekstensinya ASS ya, S. Kalau kamu save di mana aja di folder yang biasa kamu nyimpen tugas atau apa, lalu save ya. Jadi kamu sudah punya master filenya dulu. Nah, lalu ini kalau sudah selesai semua ya, kalau sudah selesai sampai baris akhir, caranya kayak tadi ya, kamu perlu mengekspor dulu ya. Mungkin format subtitle yang akrab dengan kita itu adalah SRT ya. Jadi kita akan bikin dulu jadi ini setelah kamu selesai ya, setelah kamu selesai bikin time coding, lalu kamu akan memilih ini ya, klik file lagi, lalu pilih export subtitles. Akan muncul ini. Ya, ini dibiarin aja, jangan diotak-atik lagi, biarin aja, lalu klik export. Nah, ini tadi saya udah ada sih, tapi jadi ini kita akan menyimpan subtitle yang sudah selesai ya, yang bahasa Indonesia. Jadi tinggal kamu kasih nama apa aja deh ya, misalnya versi Indonesia. Kamu kasih nama .srt kayak gitu. Lalu simpen di folder yang biasa kamu nyimpen tugas atau apa, lalu klik save. Nah, itu sudah tersimpan ya, sudah tersimpan. Jadi tadi saya nyimpennya di sini, versi bahasa Indonesia. Nah, ini versi Indonesia SRT ya. Kalau kita mainin videonya, ini kayak kamu mainin video di komputer aja ya. Ini misalnya ya, videonya akan saya mainin pakai VLC biasanya.
Nah, kalau kita pakai kita masukin subtitle, ini udah ada. Ini kan akan saya cepetin di bagian yang tadi. Oh, ini yang ngedit audionya kencang banget. Nah, oke ini. Nah, itu udah bisa kamu pakai ya, udah jadi subtitle bahasa Indonesianya. Jadi kamu akan mengumpulkan satu file SRT bahasa Indonesia dan satu lagi file SRT bahasa Inggris. Nah, gimana cara bikin yang bahasa Inggrisnya ya? Jadi kan kamu tadi sudah punya master file ya. Udah punya master file yang tadi kamu simpan pertama ya. Uh, ini kalau udah jadi sih ya, timecode-nya udah gampang. Tinggal kamu buka master filenya lagi ya, yang bahasa Indonesia ya, karena master file dalam bahasa Indonesia. Lalu tinggal pilih ini. Kamu masuk ke tab subtitle, lalu klik translation assistant. Nah, ini tinggal kamu terjemahin sendiri ya. Dan ini anaknya udah bisa dimainin audionya. Nah, ini bagian ini aja bagian anak. Lalu kita akan terjemahin misalnya jadi good morning kids atau good morning students, terserah. Nah, di sini kan udah beda lagi ya. Di sini mah masalah terjemahannya. Kayak gitu. Lalu kamu klik enter. Oke, kayak gitu. Kalau udah, jadi dia akan berubah sendiri ya. Kemudian kita akan lihat apakah sudah berubah atau belum. Ini jadi merah, biarin dulu aja, nggak apa-apa. Oke, dia udah berubah ya. Jadi untuk ngerjain terjemahannya tinggal kayak gitu. Dan untuk ini nggak usah deh, pakai ini aja ya. Sama juga untuk baris selanjutnya ya. Tinggal di subtitle system, lalu gitu. Iya, udah nomor translate. Oke, jadi nanti kamu setelah selesai nerjemahin, kamu bikin satu lagi file SRT yang bahasa Inggris. Tinggal klik file, lalu pilih export subtitle ya, masih sama, biarin aja export. Dan kalau tadi ada versi Indonesia, ini versi Inggris misalnya .srt, lalu kamu save lagi kayak gitu ya cara kerjanya. Nah, jadi tugas akhirnya yang dihitung sebagai UAS ya akan ada 2 nilai. Hasil transkripsi bahasa Indonesianya akan dibuat menjadi subtitle bahasa Indonesia ya, itu yang pertama ya, sampai selesai semua barisnya, sampai videonya selesai. Lalu yang kedua adalah versi bahasa Inggrisnya, subtitle bahasa Inggrisnya ada 2 ya, jadinya file bahasa Indonesia, file bahasa Inggris. Subtitle file bahasa Indonesia, file subtitle bahasa Indonesia, dan file subtitle bahasa Inggris. Oke, dan di saat menerjemahkannya tentunya ini kamu perlu mempertimbangkan selain ruang ya, juga adalah timing ya. Apakah nantinya bahasa Inggrisnya akan jadi, biasanya sih kalau bahasa Inggris jadi lebih singkat, lebih pendek ya enaknya.
Jadi kayaknya tidak akan terlalu bermasalah dengan space, dengan ruang. Tapi, nantinya mungkin bermasalahnya di, mmm, menerjemahkan bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia lisan ke dalam bahasa Inggris yang jadinya teks, ya. Ya tonton video yang, sebelumnya, tentang bagaimana caranya, mmm, atau apa sih yang perlu dipertimbangkan saat mengubah atau mengalihkan bahasa lisan ke dalam bahasa tulis, ya, dalam hal ini teks subtitle. Oke, silakan baca instruksi lengkapnya, ya, dan tenggat waktunya. Jadi tenggat waktunya itu sampai tanggal 1, ya, kamu punya waktu banyak untuk mengerjakan ini. Paling lambat, selambat-lambatnya kamu bisa mengumpulkannya tanggal 1 Januari. Jadi cukup banyak waktu untuk, mmm, ngulik-ngulik iGesab, ya. Jadi pada dasarnya cuma kayak gitu aja, ya, untuk nambahin, untuk bikin timecode, ya, dan kamu bisa ngulik sendiri. Mmm, jadi waktunya cukup lama ya untuk ngerjain ini. Selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2021. Oke, baca instruksi lengkapnya di Classroom. Dan ya kalau ada pertanyaan, kalau kamu butuh bantuan, kamu butuh sesi khusus ya untuk sesi live gitu untuk bisa, belajar pakai iGesab dengan saya, kamu bisa hubungin saya ya. Jangan mungkin dibagi berapa kelompok, tapi harusnya sih gampang ya, seperti yang saya contohkan tadi. Oke, itu aja ya. Selamat mengerjakan. Sekali lagi kalau ada kesulitan teknis ya, kendala teknis dalam menggunakan iGesab ini, silakan hubungi saya. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.